Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini dipandu firman-Nya dari Yesaya 55 ayat 5. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang menginginkan hidup yang bersukacita dan berkelimpahan. Tetapi tidak semua orang mendapatkannya karena salah memilih jalan untuk memperolehnya. Itu dengan menurutkan keinginan dan pikirannya sendiri. Banyak orang beranggapan hidup berkelimpahan akan diperolehnya dengan kekayaan dan kekuasaan. Kenyataannya, tidak semua orang bisa menjadi kaya dan berkuasa. Ada orang yang berusaha untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan jalan pintas, yaitu melalui cara korupsi, mencuri, menyikut kiri kanan, menjilat yang di atas, bahkan bila perlu menginjak yang di bawah. Jalan pintas ini tidak akan pernah mengantarkan seseorang sampai kepada keinginan dan tujuannya, yaitu hidup bersukacita dan berkelimpahan dimaksud tadi. Sebaliknya, akan menjatuhkannya ke dalam kubangan dosa dan penderitaan. Hidupnya akan terbuang dari komunitasnya dan terutama dari hadapan Allah. Akhir jalan hidupnya adalah penyesalan, penderitaan, keputusasaan, dan kebinasaan. Hal inilah yang dialami oleh umat Israel dalam perikop bacaan ini. Mereka memilih jalan yang salah untuk memperoleh hidup berkelimpahan dengan cara mencari dan memuaskan keinginan dan mengikuti rancangan dan keinginan hati mereka. Mereka tidak selalu mencari Tuhan dan tidak setia kepadanya. Akibatnya, bukan sukacita yang mereka peroleh, tetapi penderitaan dan keputusasaan, karena mereka dibuang ke Babel. Perasaan mereka hancur tanpa harapan dan mengalami degradasi iman. Mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan akan berkuasa melepaskan mereka dari perbudakan. Di tengah penderitaan serta gelapnya masa depan hidup umat Israel tersebut, Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita. Umat Israel diundang untuk datang kembali kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja ada hidup yang berkelimpahan. Tuhan memanggil mereka kembali untuk memperbaharui janji yang telah diikatnya dengan Daud. Isi perjanjian tersebut adalah mereka harus menjadi saksi Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa dan memanggil semua bangsa untuk menyembah Tuhan. Dapat kita baca itu dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara mencari hidup dan berusaha untuk bersukacita berkelimpahan? Bila iya, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk mendapatkan hidup berkelimpahan itu, maka yang pertama yang kita lakukan adalah carilah Tuhan. Hidup bersukacita dan berkelimpahan tidak dijamin oleh kekayaan dan kekuasaan, tetapi dijamin oleh hati yang damai sejahtera di dalam kebenaran firman Tuhan.
Hati yang dikuasai dan dipimpin oleh firman Tuhan akan mendorong kita mengetahui rancangan Tuhan dan akan membimbing kita menemukan cara hidup untuk hidup berkelimpahan. Hidup yang dipimpin oleh keinginan tidak akan pernah membawa kita tiba pada tujuan kita untuk bersukacita dan berkelimpahan, tetapi akan menyesatkan dan membuat hidup kita letih, lesu, dan berbeban berat. Karena kita berjalan tanpa arah yang pasti di dalam kehidupan ini. Walau kita menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan seluruh kekayaan kita untuk membeli sukacita dan hidup berkelimpahan tersebut, kita tidak akan memperolehnya. Kita akan tetap lapar dan haus dan tidak pernah dapat untuk merasakannya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena itu, jangan mengikuti rancangan hatimu untuk memperoleh hidup berkelimpahan. Jangan membuat rancangan sendiri untuk memperolehnya dan memaksa Tuhan menyetujui dan memberkatinya. Tuhan pasti tidak akan mengabulkannya. Karena dalam Yesaya 55 ayat 8 Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Turutilah rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup, maka kamu pasti akan berkelimpahan. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat, supaya kamu memperoleh hati yang damai sejahtera dan hidupmu berkelimpahan dengan sukacita. Yang kedua, untuk memperoleh hidup sukacita dan berkelimpahan, jadilah saksi dan berkat bagi dunia. Tuhan memanggil dan memberkati kita untuk menjadi saksi dan berkat bagi seluruh dunia. Itulah perjanjian yang diikat oleh Allah dengan seluruh umat percaya. Perjanjian ini bisa saja dilupakan ketika hidup kita berkelimpahan dengan sukacita dan kekayaan. Karena itu kita harus senantiasa membuka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya tetap mengingat tugas panggilan dan tanggung jawab kita. Dalam hal hidup berkelimpahan, kita harus setia memuji Tuhan dengan mengucap syukur kepadanya, dengan cara hidup berguna bagi orang lain dan seluruh ciptaan. Kekayaan dan kekuasaan yang kita terima dari Tuhan harus kita pakai untuk menolong sesama. Dengan cara hidup yang baik dan teguh beriman kepada Tuhan, kita akan memanggil semua bangsa ikut menyembah dan memuliakan Tuhan, seperti firman yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 12 yang berkata, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup berkelimpahan hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Datanglah kepadanya dan ingatlah firman Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Selanjutnya, pergilah menjadi saksinya ke dunia ini untuk memanggil seluruh manusia supaya ikut menyembah dan memuliakan namanya. Selamat hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Selamat menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan. Hanya di dalam Tuhan saja hati kami teguh, berkelimpahan dengan sukacita dan kebahagiaan. Maka jangan biarkan kami tersesat dalam pengembaraan hidup di dunia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, menemukan kebahagiaan dan sukacita itu hanya di dalam Tuhan. Dan dari kelimpahan itu, kami mau diutus menjadi saksi-Mu ke tengah dunia. Kiranya Tuhan teguhkan, mampukan kami melakukannya. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup berkelimpahan di dalam Tuhan.
Selamat bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.